Paling awal sebelum seorang ikut Yesus, dia perlu tahu. Dan dia pasti tahu, tapi dia perlu kita semua menguji hati kita. Mengapa kamu ikut? Apa sebenarnya yang kamu cari? Ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa hari ini bahkan orang ikut Tuhan, orang melayani Tuhan, itu juga motivasinya terlalu banyak. Charles Spurgeon bilang begini, motivasi adalah jiwa dari tindakan. Tindakan yang sama dapat menjadi dosa atau kebajikan tergantung pada motivasi yang mendorong. Maksudnya gini, tindakan yang sama itu juga bisa jadi baik, bisa jadi dosa. Sekarang saudara kasih persembahan kepada Tuhan. Itu baik atau dosa? Kasih persembahan bisa baik, bisa dosa. Bisa baik karena saudara mau bersyukur pada Tuhan, supaya karena saya diberkati Tuhan sekarang saya kasih persembahan. Itu jadi baik. Tapi biar supaya orang tahu bahwa saya ini donatur besar gereja. Berarti dia kasih persembahan untuk apa? Untuk popularitasnya. Maka waktu dia kasih persembahan dia jadi dosa. Oh, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah berkati saya. Saya bersyukur saya tidak bisa balas, tapi hanya persembahan sedikit ini saja. Baik. Tapi begitu dia kasih persembahan, mengapa? Karena kalau kasih 100.000, Tuhan akan balas 10 kali lipat. Jadi 1 juta. Kalau kasih 1 juta, Tuhan akan balas 10 juta. Kalau kasih 10 juta, Tuhan akan kasih 100 juta. Itu namanya kamu sedang berdagang dengan Tuhan. Itu mau cari cuan dengan persembahan. Maka waktu kasih persembahan begitu, kamu berdosa. Baik, shalom. Shalom. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dan temanya itu adalah motivasi kepribadian dan pelayanan. Dan secara khusus saya akan bahas tentang teladan yang mau kita ambil dari Andreas. Yohanes pasal 1, 35 sampai 42. Mari kita lihat. Pada keesokan harinya Yohanes yang ini nih Yohanes Pembaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Berarti 2 muridnya Yohanes Pembaptis. Dan ketika dia melihat Yesus lewat, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi." Nah, Rabi itu bahasa Aram, artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Dia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Mesias itu bahasa Ibrani artinya Kristus, yang berarti diurapi. Dia membawanya kepada Yesus dan memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Petrus. Engkau Simon, itu nama bahasa Ibraninya Simeon. Engkau akan dinamakan Kefas. Kefas itu nama Aramnya, artinya Petrus, itu nama Yunaninya. Jadi ini orang ini namanya 3 dalam 3 bahasa, ya. Simon, lalu Simon Ibrani, Petrus itu Yunani, Kefas itu Aram. Jadi cerita kita ini terlihat bahwa pertama kali Yohanes Pembaptis lihat Yesus. Terus Yohanes Pembaptis ayat 36 tadi ya, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes ini sudah melayani lebih dahulu dari Yesus. Kira-kira Yohanes Pembaptis melayani 6 bulan lebih duluan dari Yesus. Karena itu Yohanes juga sudah punya murid-murid. Nah, setelah itu Yohanes Pembaptis lihat Yesus. "Lihatlah anak domba Allah." Lalu dikatakan ayat 37, kedua murid itu, berarti Yohanes ada dengan 2 muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan lalu mereka pergi mengikuti Kristus. Artinya ada 2 murid Yohanes Pembaptis yang akhirnya menjadi murid Kristus. Dengan kata lain,
murid Tuhan Yesus itu ada dua yang mantan murid Yohanes Pembaptis. Ayat 40 bilang begini, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Berarti Andreas ini dia pernah menjadi murid Yohanes Pembaptis, kemudian baru menjadi muridnya Yesus. Salah seorang dari keduanya, berarti ada dua murid kan? Salah satu Andreas, satunya siapa? Bukan Petrus loh, Petrus belum jadi murid nih. Ini hanya keterangan Andreas saudara Simon, tapi Simon sendiri belum. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, berarti ada dua murid Yohanes Pembaptis yang jadi murid Yesus. Salah satunya Andreas. Satunya siapa? Kalau baca di situ tidak dapat. Karena memang tidak diberitahu. Nah, tapi siapa? Hampir semua penafsir mengatakan itu adalah Rasul Yohanes. Kenapa? Karena dia tidak ngomong namanya. Dan ini catatan di dalam Injil Yohanes. Dan biasanya kalau dalam Injil Yohanes, Yohanes cerita tentang dirinya, dia tidak pernah sebut nama. Dia biasa hanya mengatakan bahwa, ya murid yang dikasihi Yesus. Nah gitu. Injil Yohanes ini ditulis oleh siapa? Oleh Rasul Yohanes. Nah sekarang lihat ayat 39. Dia berkata pada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Yang nulis Injil Yohanes siapa? Rasul Yohanes. Dari mana dia tahu hari itu pukul 4? Ya karena dia adalah salah satunya yang dengan Andreas. Makanya dia tahu persis jamnya. Jadi kalau begitu kita bisa lihat bahwa oh Andreas dengan Yohanes ini mula-mula adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Gara-gara Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah. Dua muridnya ini, Andreas dan Yohanes, meninggalkan gurunya, cari guru baru. Kira-kira Yohanes marah nggak? Kehilangan dua murid? Tidak. Itu seperti ada Pak Hengki di sini, tiba-tiba Pak Esra buka gereja di sebelah, lalu Pak Hengki bilang, lihatlah Bapak Esra suruh, lalu sebuah saudara pergi. Itu kira-kira Pak Hengki marah nggak? Nah, ini ya, kira-kira gitu ya. Masalahnya, mereka tahu Yesus dari siapa? Ya dari Yohanes juga. Coba Yohanes bilang, lihatlah anak, coba jangan bilang. Mungkin tidak kehilangan dua murid. Gara-gara ngomong, dua murid pergi. Tapi Yohanes itu orang terlalu rendah hati. Ya, dia tidak pernah persoalkan itu. Makanya dia bilang, dia harus makin bertambah. Aku harus makin kecil. Oh, kalau semua pemimpin kayak Yohanes Pembaptis itu gereja aman. Itu? Nah, sayangnya tidak semua seperti Yohanes Pembaptis, kebanyakan seperti Herodes. Ya. Nah, karena itulah maka ya dua ex-murid Yohanes Pembaptis akhirnya menjadi murid Yesus. Tapi hari ini kita mau belajar dari salah satu saja, yaitu Andreas. Nah, saudara-saudara, Andreas ini itu sebenarnya adalah nama bentuk maskulin dari Aner. Ya, Aner itu artinya apa? Aner itu artinya laki-laki atau seorang pria dewasa, sehingga dari kata Aner ini turun Anderios, lalu menjadi Andreas, yang bisa juga berarti seorang yang jantan, seorang yang perkasa. Maka nama Andreas itu artinya laki-laki yang perkasa, laki-laki yang betul-betul manly. Nah, karena itu kalau saudara punya anak laki-laki, boleh kasih nama Andreas, ya, laki-laki yang gagah, laki-laki yang perkasa. Dia berasal dari Betsaida di Galilea dan kerjanya sama dengan Petrus dan teman-teman yang lain, Yohanes, yaitu nelayan. Nah, oke, sekarang kita mau belajar dari Andreas, seperti tema kita, motivasi, kepribadian, dan pelayanan. Sekarang kita mau lihat pertama-tama motivasinya. Pada waktu Andreas dan Yohanes itu mendengar perkataan guru mereka, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Lalu ayat 38, mereka ikut Yesus, ayat 38, tapi Yesus menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa mereka ikut dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Begitu Yesus tahu ada yang ikuti dia, dia bertanya sebuah pertanyaan penting. Apakah yang kamu cari? Nah, saudara-saudara, kesan yang kita bisa lihat, mungkin mereka agak ikut Yesus, agak takut-takut. Tetapi begitu Yesus melihat ada yang ikut dia, Yesus langsung mengajukan pertanyaan lebih dulu. Apakah yang kamu cari? Dengan kata lain, Yesus membuka pintu sebenarnya untuk mereka.
sehingga mereka bisa datang. Dan saudara-saudara, jelas mereka ikut Yesus. Tapi Yesus bukan tanya, siapakah yang kamu cari? Tapi, apakah yang kamu cari? Nah, Yesus pasti tahu mereka cari dia. Tapi yang Yesus ingin tanyakan itu adalah, apa sesungguhnya yang kalian harapkan dengan ikut aku? Jadi di sini kelihatannya Yesus sedang mempertanyakan motivasi mereka. Yesus tidak lantas, begitu ada orang ikut, langsung terima, langsung senang. Tidak. Tapi dia harus tanya pertanyaan penting, motivasi kalian ini sebenarnya apa? Seorang penafsir namanya F.F. Bruce, dia bilang begini, pertanyaan Yesus bukan permintaan informasi, melainkan undangan untuk refleksi rohani. Dia memaksa pendengarnya meneliti dorongan hati mereka. Apakah mereka mencari keuntungan duniawi atau kebenaran yang sejati? Pertanyaan ini penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada zaman Yesus, terlalu banyak orang mengikuti guru-guru rohani. Dan motivasinya berbeda-beda. Mereka punya tujuannya beda-beda. Saudara, misalnya ada orang yang motivasinya adalah ingin menggali rahasia-rahasia di dalam Taurat. Rahasia itu bukan untuk hidup yang rohani yang baik, bukan. Karena mereka itu hanya peminat hukum. Suka mencari pengetahuan sebanyak-banyak supaya mereka menjadi, begitu mereka meneliti Taurat sedemikian rupa, supaya mereka dikenal sebagai ahli Taurat. Jadi mereka meneliti Taurat bukan karena kecintaan pada Taurat, bukan supaya mereka mengerti firman, tapi mereka meneliti Taurat supaya diberi gelar ahli Taurat. Sementara itu, saudara-saudara, ada orang yang namanya orang Saduki. Orang Saduki itu, tujuan mereka itu adalah mereka cari kedudukan. Terutama di dalam bidang agama. Banyak orang Saduki itu mencari kedudukan di dalam agama. Sementara itu kita lihat ada orang Selot. Orang Selot itu apa? Orang Selot itu FPI-nya Yahudi. Itu garis keras. Mereka sedang mencari seseorang yang menjadi pemimpin rohani sekaligus pemimpin politik dengan tujuan supaya bisa usir penjajah Roma. Makanya salah satu murid Tuhan Yesus adalah Simon orang Selot. Itu partai garis keras itu. Nah, jadi kita bisa lihat memang ada banyak motivasi. Seseorang ikut guru tertentu atau pemimpin tertentu, biasanya ada banyak hal yang mereka cari. Nah, sekarang dua orang ini tahu-tahu ikut Yesus. Nah, Yesus perlu cari tahu. Kalian ini sebenarnya cari apa? Craig Keener bilang, pada masa itu, pencarian rohani memiliki spektrum area yang luas. Mulai dari para legalis yang mencari aturan, kaum politis yang mencari pembebasan, hingga para mistikus yang mencari pengalaman pribadi dengan Allah. Yesus menantang mereka semua dengan satu pertanyaan yang menyingkapkan isi hati mereka. Jadi ini perlu tahu isi hati. Kamu sekarang mau jadi pengikut Kristus. Kamu sekarang mau mengikuti seorang guru. Kamu sekarang mau melayani. Kamu mau menjadi murid. Sebenarnya isi hatimu, dalam isi hatimu apa? Kamu sedang cari apa sebenarnya? Maka di sini kita bisa lihat bahwa Yesus paling awal sebelum seorang ikut Yesus, dia perlu tahu. Dan dia pasti tahu, tapi dia perlu kita semua menguji hati kita. Mengapa kamu ikut? Apa sebenarnya yang kamu cari? Ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa hari ini bahkan orang ikut Tuhan, orang melayani Tuhan, itu juga motivasinya terlalu banyak. Charles Spurgeon bilang begini, motivasi adalah jiwa dari tindakan. Tindakan yang sama dapat menjadi dosa atau kebajikan tergantung pada motivasi yang mendorong. Maksudnya gini, tindakan yang sama itu juga bisa jadi baik, bisa jadi dosa. Sekarang saudara kasih persembahan kepada Tuhan. Itu baik atau dosa? Kasih persembahan bisa baik, bisa dosa. Bisa baik karena saudara mau bersyukur pada Tuhan, supaya karena saya diberkati Tuhan sekarang saya kasih persembahan. Itu jadi baik. Tapi biar supaya orang tahu bahwa saya ini donatur besar gereja. Berarti dia kasih persembahan untuk apa? Untuk popularitasnya. Maka waktu dikasih persembahan dia jadi dosa. Saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah berkati saya. Saya bersyukur saya tidak bisa balas. Tapi hanya persembahan sedikit ini saja. Baik. Tapi begitu dia kasih persembahan. Mengapa? Karena kalau kasih 100.000 Tuhan akan balas 10 kali lipat. Jadi 1 juta. Kalau kasih 1 juta Tuhan akan balas 10 juta. Kalau kasih 10 juta Tuhan akan kasih 100 juta.
Itu namanya kamu sedang berdagang dengan Tuhan. Itu mau cari cuan dengan persembahan. Maka waktu kasih persembahan begitu, kamu berdosa. Jadi makanya kata-kata Spurgeon benar. Motivasi itu jiwa dari tindakan. Tindakan yang sama dapat menjadi dosa atau kebajikan, tergantung motivasi yang mendorong. Saudara, saya berkhotbah begini, ini bisa kebajikan, tapi bisa dosa juga. Kenapa? Karena kalau saya berkhotbah dengan motivasi yang salah, misalnya berkhotbah supaya cari duit, terima khotbah yang banyak di sini supaya kalian nanti akan dapat persembahan kasih 1 juta. Satu minggu bisa 7 juta, bisa 8 juta, bisa 10 juta. Kalau begitu, maka waktu saya berkhotbah saya berdosa. Motivasinya. Jadi bahkan tindakan yang paling suci kelihatan saja motivasinya keliru, itu jadi dosa. Makanya dikatakan bahwa itu jiwa dari tindakan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita memeriksa mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Mengapa saudara duduk di sini dan main musik di sini? Kenapa saudara berdiri jadi singer dan WL? Kenapa saudara mengajar sekolah minggu? Kenapa gereja ini didirikan? Dan kenapa saudara datang ke sini? Kenapa saudara mau ikut dalam komsel? Itu membuat kita semua harus bertanya kepada diri kita. Nah, ini untuk menguji motivasi kita. Kenapa bisa begitu? Seorang penulis namanya Awe Tozer, dia bilang begini, Allah lebih memperhatikan motif di balik tindakan daripada besarnya tindakan itu sendiri. Banyak pekerjaan besar kehilangan nilainya karena dilakukan dengan hati yang salah. Allah lebih peduli motivasinya daripada tindakan. Tindakan boleh besar, tapi kalau motivasinya buruk, Tuhan tidak anggap itu. Tuhan lebih peduli motivasinya apa. Makanya kamu mau datang ikut, senang tambah follower, senang tambah jemaat, senang tambah murid. Tidak. Apa yang kamu cari? Orang masuk sekolah teologi juga. Apa yang kamu cari? Belum tentu semua karena kepengen melayani Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan, bukan? Dan macam-macam. Nah, karena itulah penting bagi kita merenungkan motivasi kita dalam segala apapun yang kita lakukan. Kita baru habis baksos. Pertanyaannya, kenapa saudara mau terlibat dalam baksos ini? Karena kalau tidak terlibat, Pak Hengki marah. Begitu. Karena memang, namanya kami di sini jadi kewajiban. Itu bisa jadi dosa bagi saudara. Maka penting sekali memikirkan apapun, sekecil apapun yang saudara lakukan, pikir motivasinya apa. Nah, karena itulah belajar dari kasus Andreas yang ikut Yesus ini, Tuhan Yesus, itu pertanyaan pertama. Maka itu menjadi pertanyaan terpenting bagi semua orang yang mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan, mau lakukan apa saja. Apa yang menyebabkan saudara jadi Kristen? Karena ikut pacar, ya. Karena ikut calon suami, ikut calon istri. Apa yang menyebabkan saudara rajin kebaktian supaya sembuh dari penyakit? Karena banyak penyakit, siapa tahu datang-datang lalu ada mujizat. Apakah saudara pergi ke gereja? Ya, karena musiknya enak. Karena itu ada banyak gereja mendesain ibadahnya full entertain. Karena itu akan menarik banyak orang. Jadi orang datang karena itu. Musiknya enak, soundnya enak. Mantep. Nanti begitu soundnya jelek, pasti hilang mereka. Kenapa datang kebaktian? Satu bapak, 1 tahun tidak pernah datang kebaktian. Akhirnya kunjungan hamba Tuhan dari di gereja kami ini datang. Dia nggak datang tuh. 2, 3. Akhirnya saya yang turun kunjungan. Nah, besok minggu dia datang. Begitu ditanya kenapa? Sungkan sama Pak Esra. Jadi mengapa dia datang? Karena sungkan. Kita banyak melakukan ini dan itu karena sungkan pada pendeta, sungkan pada pemimpin rohani, sungkan pada teman dan sebagainya. Makanya di sini motivasi itu penting direnungkan. John Stott bilang banyak orang mengikuti Kristus bukan karena ingin mengenal Dia, melainkan karena ingin mendapat sesuatu darinya. Tapi murid sejati mencari Kristus bukan demi manfaat, melainkan demi pribadinya. Begitu ditanya begitu, tanya motivasinya, si Andreas sama Yohanes ini jawab apa? Ayat 38. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Nyambung nggak? Nyambung nggak pertanyaan sama jawaban? Apa yang kamu cari? Rabi, di mana engkau tinggal? Ini nanya nggak jawab, malah nanya balik. Ya, nah, tapi saudara-saudara, sebenarnya apa sih? Apa manfaatnya ketika ditanya mereka nanya balik, di mana engkau tinggal? Sebenarnya apa tujuan mereka?
kelihatannya menunjukkan mereka dua punya interest kepada Yesus. Dan mereka tidak ingin bicara dengan Yesus hanya sambil lalu di pinggir jalan. Mereka ingin lebih dekat dan lebih kenal. Daripada ngobrol di pinggir jalan begitu, lebih baik di rumah saja supaya jauh lebih baik. Ini kayak naksir cewek, boleh tahu nomor HP? Nah, gitu ya. Artinya ada interest. Tinggal di mana? Maka di sini kita bisa lihat memang kenapa mereka tanya. William Barclay bilang begini, pertanyaan yang mereka ajukan bukan sekadar karena rasa ingin tahu. Maksud mereka adalah mereka tidak ingin hanya berbicara dengan Yesus di jalan sambil lalu, seperti dua orang kebetulan berpapasan. Mereka ingin tinggal bersamanya untuk waktu yang lama, membicarakan pergumulan serta persoalan mereka. Lanjut Barclay, tempat tinggalnya pasti tidak menarik bagi mereka, tapi percakapan agung yang menyusul tetap membekas dalam ingatan mereka sebagai kenangan yang indah. Berarti mereka dua, walaupun mereka tidak langsung jawab apa yang kamu cari, tapi lewat respon, di mana engkau tinggal. Itu ungkapan isi hati bahwa mereka kelihatannya kepengen kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Maka Albert Barnes bilang, pertanyaan ini mungkin mereka tanyakan padanya untuk memberitahu keinginan mereka untuk bersamanya dan untuk diajar olehnya. Mereka lebih rindu untuk mendengarnya daripada menghentikannya di pinggir jalan. Mereka tidak berkeinginan untuk menghentikan perjalanannya. Ini juga mengajarkan pada kita untuk rindu bersama Kristus, mencari setiap kesempatan bersekutu dengannya, dan terutama rindu bersamanya di mana dia berada saat kita meninggalkan dunia ini. Kelihatannya mereka dua rindu kenal Tuhan lebih dalam. Dan itu sebenarnya motivasi mereka. Karena mereka punya motivasi bagus begini, Tuhan Yesus jawab, ayat 39, marilah dan kamu akan melihatnya. Kalau begitu, Yesus menyambut motivasi ini. Jadi mereka ikut Yesus bukan karena ingin cari ini, cari itu, cari keuntungan ini, cari keuntungan itu. Mereka ikut Yesus karena rindu mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Apakah kita sudah punya kerinduan untuk kenal Tuhan seperti itu? Kalau kita motivasi salah, maka percayalah, berapa banyak ibadah pun kita lakukan, kita tidak pernah punya kerinduan untuk bisa kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Dan pada akhirnya, mereka bisa kenal Tuhan lebih dalam. Dari mana kita tahu? Sekarang lihat kembali ayat 38. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, apa? Rabi. Rabi itu apa? Guru. Nah, ini sebelum tinggal di rumah kan? Sebelum ke rumah, Rabi. Ini waktu di jalan. Rabi. Setelah ketemu di rumah, apa yang terjadi? Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Rabi. Oh bukan, Mesias. Berarti sudah ada perubahan bukan? Tadi hanya di jalan, hanya kenal Yesus sebagai Rabi. Tapi setelah tinggal di rumah beberapa jam, keluar dari sana, langsung percaya Yesus adalah Mesias. Kalau begitu, Andreas dan Yohanes bergerak dalam pengenalan dari hanya seorang Rabi. Akhirnya beberapa jam kemudian mengenal Yesus lebih dalam. Dia bukan hanya seorang Rabi, dia Mesias, dia Kristus yang dijanjikan dalam seluruh nubuatan nabi-nabi perjanjian lama. Maka mereka dua benar-benar kenal Tuhan Yesus. Donald Carson bilang, perubahan dari Rabi menjadi Mesias menunjukkan pertumbuhan rohani yang terjadi karena persekutuan pribadi dengan Kristus. Pengetahuan yang sejati tentang Yesus hanya dapat lahir dari kedekatan dengannya. Ya, maka orang bisa mengenal kalau bisa dekat. Makanya kalau saudara misalnya pacaran, tapi 1 bulan WA 1 kali, saudara tidak akan kenal pacar saudara. Tapi kalau dua orang makin berinteraksi, makin banyak berbicara, makin mengerti. Saya berkunjung ke rumah seorang teman, lalu kita dua ngobrol, ngopi, pisang goreng keluar. Sambil ngopi, karena kita dua hobi pisang goreng cepat habis. Lalu si bapak ini, yang suami ini panggil, Mama, panggil istrinya, ya berapa menit pisang goreng keluar?
Kita dua makan-makan lagi pisang goreng habis. Mama, pisang goreng. Mama, pisang goreng. Saudara cari di kamus apa artinya pisang goreng? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi rupanya karena suami istri sudah bergaul bertahun-tahun sampai mereka sudah saling paham sehingga saja dia tahu itu pisang goreng. Nah yang begini kan itu kan harus ada kedekatan kan? Kalau saya baru kenal kamu tiba-tiba itu pisang goreng tidak keluar-keluar. Nah, maka disinilah kita bisa melihat ya bahwa ada motivasi yang benar, yang paling sungguh-sungguh adalah kenal Yesus lebih dalam. Sudah ikut GKPR berapa lama? Kira-kira ada peningkatan nggak dalam pengenalan dengan Tuhan? Kalau tidak ada, kayaknya ada yang salah dah. Apa kira-kira? Cek motivasi. Ya, ini pertama soal motivasi. Sekarang yang kedua, kepribadian. Coba lihat ayat 40. Salah seorang dari keduanya siapa? Andreas. Satunya Rasul Yohanes. Yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Titik. Tidak. Koma. Saudara Simon Petrus. Andreas, koma, saudara Simon Petrus. Ini kelihatannya sepele. Tapi yang menariknya di sepanjang Alkitab, kalau Andreas disebut, tidak pernah langsung titik. Harus ada koma dan sambungannya Petrus. Coba lihat, Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus memanggil sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, koma, saudaranya. Saudara siapa? Saudara Petrus. Matius 10. Inilah nama ke-12 Rasul. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Tidak langsung titik. Saudara siapa? Saudara Petrus. Markus 1 ayat 16. Ketika Yesus menyusur danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, koma, saudara Simon. Lukas 6 ayat 14. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon. Yohanes 6 ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Saudara, itu semua nama Andreas dalam Alkitab. Tidak pernah nama Andreas berdiri sendiri. Selalu embel-embelnya ada Petrus di belakang. Kira-kira kenapa? Sepertinya Andreas ini hidup di bawah bayang-bayang Petrus. Ya kan? Kayaknya kalau tanpa Petrus orang nggak kenal dia deh. Oke, coba saya nanya, Pak Rafli. Pak Rafli kenal orang yang namanya Ivon Bulan? Nggak kenal ya? Pak tahu Ivon Bulan itu siapa? Istrinya Pak Semi, adik saya. Yang biasa makan sama-sama kita. Sudah tahu? Kalau begitu, Pak tidak tahu Ivon Bulan itu siapa. Tapi begitu istrinya Pak Semi, oh. Kalau Margarita Nge, Pak tahu? Pak Hengki tahu? Sekarang tahu, Pak. Oh, sudah tahu. Kalau Ibu Lili tahu Margarita Nge? Itu mamanya Pak Esra. Tahu ya? Begitu ngomong Margarita nggak tahu. Mamanya Pak Esra tahu. Kenapa? Karena Pak Esra lebih dikenal daripada mamanya. Kalau ngomong mamanya sendiri nggak bisa dikenal. Tapi begitu mamanya dikonek sama Pak Esra, oh, gampang. Oh, kenapa? Karena mamanya tidak dikenal, Pak Esranya dikenal. Nah, kenapa Andreas, saudara Simon? Karena kayaknya Simon itu lebih terkenal deh daripada Andreas. Andreas kalau berdiri sendiri mungkin orang nggak tahu dia siapa. Tapi supaya tahu dia siapa, harus gandeng dengan saudaranya yang terkenal itu, Andreas, saudara Simon. Atau Simon Petrus dan Andreas, saudaranya. Adik-adik saya biasa cerita, kalau kami datang kemana saja, ke Jakarta, ke Surabaya, begitu naik Grab, pesan Grab, kan dari nama mereka ke aplikasi datang tukang Grabnya, kenal Pak Esra ya? Kenapa? Soalnya waktu pesan Grab ada nama Suruh di belakang. Mereka bilang susah juga ya hidup di bawah bayang-bayang Esra Suruh. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa sepertinya begitu. Si Andreas ini tidak terlalu dikenal luas oleh masyarakat pada zaman itu.
Ini kan Injil-Injil ini kan ditulis 60 tahun, 70 tahun setelah Yesus kan? Ya. Artinya bahwa biarpun Andreas itu rasul, tapi dia tidak cukup dikenal di dalam gereja mula-mula. Kalau Petrus itu dikenal luas, karena dia soko guru jemaat. Karena itu supaya si Andreas ini dikenal, perlu digandeng sama Petrus. Tapi saudara-saudara, tidak ada data yang kita temukan sama sekali. Andreas merasa iri hati, marah, jengkel, cemburu, karena hidup di bawah bayang-bayang Petrus. Agak susah itu loh. Saya seperti misalnya di Kupang. Kadang-kadang dikeluhkan oleh teman-teman, Pak, bagaimana nih ya? Di gereja itu kalau Pak Esra yang khotbah orangnya banyak. Tapi begitu Pak Esra keluar kota dan kita orangnya pasti berkurang. Mungkin kualitas khotbah kah? Akhirnya saya bahkan bikin khotbah, ini khotbah dan saya tolong kalian sampaikan. Tapi tetap saja nggak bisa. Jadi mereka bilang betapa sengsaranya kami melayani di bawah Pak Esra. Karena seolah mau bagus bagaimanapun bayang-bayang Pak Esra itu selalu ada di situ. Saya bilang kalau begitu singkirkan bayang-bayang itu. Ya. Nah, maka memang menjadi kesulitan. Tapi kita tidak melihat ada pengeluhan apapun dari Andreas tentang itu. Yang menariknya saudara, Simon Petrus ini, dia jadi murid Yesus itu karena siapa? Coba lihat ayat 41-42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Lalu dia membawanya kepada Yesus. Andreas yang bawa Petrus kepada Yesus. Jadi siapa yang lebih senior? Siapa yang lebih dulu jadi murid? Yang lebih senior Andreas. Yang lebih terkenal? Petrus. Ah, itu masalah itu. Kalau junior lebih terkenal dari senior, itu biasanya banyak masalah dalam mereka. Ini senior dalam WL ini. Tiba-tiba muncul junior, ya, lalu dia jadi WL, jauh lebih menarik. Ini masalah besar itu. Saya seorang pengkhotbah, tiba-tiba muncul pengkhotbah yang baru-baru yang, kayaknya jauh lebih menarik, followernya lebih banyak. Nah, disitulah kerendahan hati kita sedang diuji. Kita ini sedang cari apa sebenarnya? Saya banyak dikenal orang, apologet. Tapi sekarang kan muncul banyak apologet yang hebat-hebat. Lebih hebat dari saya lagi. Kira-kira bagaimana hati saya? Disitulah motivasi saya diuji. Masalahnya, Andreas sama Petrus bukan hanya Petrus tuh junior. Kalau hanya sekedar junior bagus, masih lumayan. Tapi anehnya adalah bahwa Petrus, coba saudara lihat ya. Ini Andreas ini pasangannya sama Yohanes kan. Dua-dua murid Yohanes Pembaptis kan. Lalu dua-dua jadi murid Yesus. Berarti Yohanes sama Andreas ini satu letting. Ya kan? Belakangan Simon Petrus masuk. Maka Simon Petrus ini junior. Jadi ada satu teman satu letting Rasul Yohanes. Ada satu adik tingkat. Ya, junior Petrus. Dan siapa-siapa yang masuk murid terdekat Yesus, yang Yesus selalu bawa kemana-mana, yang lain ditinggal. Memang Yesus punya 12 murid, tapi ada 3 murid utama. Yohanes, saudaranya Yohanes yaitu Yakobus, dan Petrus. Berarti teman satu letting masuk. Junior masuk. Andreas nggak masuk. Coba lihat, waktu mau menyembuhkan anak perempuan Yairus. Coba lihat Markus 5. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah dan berkata, anakmu sudah mati, dan perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Yang lain jangan ikut. Kecuali Petrus, junior, Yakobus, dan Yohanes. Yohanes masuk, teman satu letting. Petrus masuk. Andreas ikut? Tak. Sekarang ketika genting di Taman Getsemani, Matius pasal 26. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata pada muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi berdoa di sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Andreas ikut? Nah. Sebenarnya masih ada satu lagi. Di Matius 17, pada waktu Yesus naik ke gunung ketemu Musa dan Elia. Siapa yang ikut?
Petrus, Yakobus, Yohanes. Andreas? Nah, saya tanya, kalau saudara yang jadi Andreas kira-kira bagaimana? Atine, perasaannya. Kurang ngajar. Tahu begini saya nggak bawa dia dulu ya. Tahu begini, saya nggak promosikan dia dulu. Tapi saudara-saudara, seandainya Andreas iri hati, seandainya dia jengkel, dia cemburu, mungkin saya masih maklum. Tapi yang menariknya adalah bahwa tidak. Kita tidak mendapati sikap seperti itu, hati kesan sedikit pun tidak ada. Tasker bilang begini, fakta bahwa Andreas selalu diperkenalkan sebagai saudara Simon Petrus menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak mencari identitasnya sendiri, tapi rela dikenal melalui saudaranya. Ini menyingkapkan semangat seorang pelayan sejati yang tidak mencari nama, tapi kehendak Tuhan. McLaren, dalam diri Andreas kita melihat keindahan kerendahan hati yang sejati. Dia tidak berjuang untuk tempat utama, tapi menemukan sukacita dalam menjadi saluran berkat bagi orang lain. Barclay, Andreas adalah tipe orang yang siap menempatkan diri di belakang orang lain. Dia cukup senang untuk mundur dan membiarkan saudaranya maju. Dia cukup senang dan menikmati peran yang sederhana di antara 12 murid Yesus. Bagi Andreas, masalah ketermukaan, kedudukan, kehormatan bukan jadi soal. Yang menjadi soal baginya adalah bagaimana dia mengikuti Yesus dan melayani sebaik mungkin. Ya, Andreas menjadi contoh bagi semua orang kudus yang dengan rendah hati, setia dan tulus ikhlas berdiri di belakang orang lain. Berdiri di belakang orang lain tidak mudah. Saudara berdiri di belakang saya tidak mudah. Akan mudah kalau saudara juniornya saya. Tapi kalau saudara seniornya saya, lebih tua dari saya, lebih pengalaman dari saya, lebih tinggi titelnya dari saya, tapi berdiri di belakang saya, itu tidak mudah. Saudara, waktu sekolah teologi, kami punya bapak asrama, namanya Pak Daniel. Dia tidak terlalu pintar, seperti dosen-dosen yang lain. Karena itu beliau hanya disuruh mengajarnya hanya komsel-komsel saja. Dan saya ingat betul dosa-dosa saya kepada dia. Karena saya banyak mempermainkan dia. Karena dia bapak asrama yang pagi-pagi harus bangunkan mahasiswa berdoa. Dan karena dia tahu bahwa saya sering terlambat bangun. Ya, jam 5 berdoa, saya selalu bangun jam 6. Maka dia tahu, maka setiap setengah 5 dia sudah datang dan ya, bangun, Esra bangun. Lama-lama saya jengkel sama dia. Akhirnya saudara-saudara, jam 4 saya sudah tidak tidur. Saya buka itu tempat tidur, saya taruh bantal bentuk kepala, lalu saya tutup dengan selimut seolah-olah saya tidur. Baru saya sembunyi di belakang lemari. Begitu dia datang, Esra bangun, dia lihat bantal, saya ketawa dan lari. Ya, kami tidak ada yang serius mengikuti pelajaran dia. Tapi dia tidak pernah marah. Dia tetap rendah hati. Walaupun dia jadi dosen, tapi hatinya untuk melayani di kampung halamannya itu besar sekali. Tapi saya tahu, di mana saja gereja hancur, kalau kasih dia, jadi bagus. Ini gereja sudah hancur, jemaat sudah habis, kasih dia, jadi. Nanti habis dia jadi, sudah jadi gereja, sino dia kasih pindah dia lagi. Jadi dia tidak pernah mendapatkan suatu gereja yang baik. Hanya ketemunya gereja yang rusak semua. Habis diperbaiki dipindah, harus dipindah. Nah, saya dengar bahwa dia mau pulang ke kampung halamannya di Kupang, lalu 6 jam lagi ke sana. Betul-betul desa. Akhirnya saya datang dan, Pak, maukah Bapak ganti saya jadi gembala? Karena saya sadar, saya ini hanya Tuhan pakai untuk bangun gereja, tapi saya bukan gembala yang baik ini. Saya yakin kalau Bapak jadi gembala pasti bagus. Bapak jadi gembala, saya pengajarnya. Mau Pak? Tidak. Saya mau kembali ke kampung. Nah begini saja, Bapak jadi gembala setengah. Ya kan? Bapak 2 minggu di sini, 2 minggu di kampung, 2 minggu. Tidak, saya mau kembali ke kampung. Akhirnya, apa boleh buat? Kita tidak bisa bujuk dia. Taruh dia di kampung, saudara. Dari rumah dan fasilitas yang bagus ini, dia mesti pulang ke kampung, tidur di bambu-bambu, ya bikin rumah ala kadarnya. Kalau saudara lihat video saya, sekarang saya ada bangun gereja di sana, itu sedang bangun untuk dia. Suami istri pergi ke sana. Sampai di sana, dia mau, rupanya ada jemaat yang mau kumpul, dan dia tidak tahu mau berenang di mana. Dia datang di Kupang. Selamat siang Pak Pendeta. Ya, boleh saya minta datang. Pak Pendeta, ini saya ada pelayanan, ada gereja. Bisakah gereja saya bernaung di bawah gerejanya Pak Pendeta?
Dan akhirnya ya sekarang diterima. Dan sekarang ya dia menjadi salah satu hamba Tuhan yang melayani di bawah saya. Kan di Kupang saya menjadi gembala pembina, gereja di Kupang sudah dikasih Ibu Sonya, gereja di Jakarta sini ada Pak Jack, di sini ada Pak Ketut, yang biasa khotbah sini. Itu semua di bawah saya. Pak Daniel ini salah satu di bawah saya. Dan setiap kali datang pertemuan atau rapat semua hamba Tuhan di bawah saya, dia, Pak Pendeta, aduh saya rasa hati. Ini nih mantan dosen saya, yang sudah saya perlakukan dengan buruk. Sekarang memperlakukan saya dengan begitu terhormat. Bagi saya belajar kerendahan hati luar biasa. Kalau saya sendiri mungkin saya tidak bisa terima. Tapi itulah hati Andreas. Mau senioritas, dia lebih senior. Umur, sudah umur. Kemarin lagi jatuh stroke lagi. Begitu saya berkunjung ke dia tidak kenal saya siapa juga sekarang. Sangat beban bagi saya. Tapi kerendahan hatinya luar biasa. Rela tinggal di rumah reot sampai sekarang tiap hari hanya urus-urus. Makanya kita bangun sekolah. Kenapa kita bangun sekolah di sana? Karena banyak orang Islam ambil anak-anak muda pergi ke Jawa, pulang sudah Islam semua. Kita dirikan sekolah supaya ini pemuda-pemuda kumpul di situ semua, kasih sekolah, kasih asrama. Nah, beliau tangani. Dari dia saya belajar tentang kerendahan hati. Bahwa tidak peduli umur berapa, pengalaman macam apa. Kerendahan hati adalah kesediaan. Kita berani berdiri di belakang orang lain. Asal nama Tuhan dimuliakan. MacArthur bilang, Andreas adalah simbol pelayanan yang tak pernah menuntut pengakuan. Dia menunjukkan bahwa pelayanan terbesar justru lahir dari kesetiaan dalam hal-hal kecil. Karena itu saudara, lakukan hal-hal kecil, tak usah cari nama, tak usah cari popularitas, tak usah cari segala macam. Layani sungguh-sungguh sekecil apapun. Ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan di depan layar. Tapi ada banyak orang yang Tuhan kasih di belakang layar. Tapi tanpa yang di belakang layar, bisa jadi yang berdiri di depan layar juga tidak bisa kelihatan. Karena kalau saya berdiri di sini, tiba-tiba yang belakang sana kasih mati lampu semua. Ya kan? Artinya, saya yang berdiri di sini sama penting juga yang di belakang. Sama penting dengan guru sekolah minggu. Sama penting. Ada banyak orang yang pekerjaan mereka luar biasa. Tapi kan kita nggak tahu. Petugas PLN, coba. Kita hanya tahu saja nikmati listrik. Tapi kita tahu tidak berapa mereka mengontrol semua supaya semua listrik tersubsidi dengan baik. Kita menikmati listrik dengan baik. Oh, kita tahu, nanti ada snack. Tapi berapa banyak orang di balik snack itu ada. Itu tidak kelihatan. Dan coba perhatikan kata-kata Spurgeon ini. Saya sangat diberkati oleh kata-kata Spurgeon. Allah menulis pahala bagi mereka yang bekerja dalam kesunyian dengan tinta yang tidak terlihat oleh manusia, tapi akan dibaca di surga untuk selama-lamanya. Amin. Yang di Komsel tetap setia. Baksos tetap setia. Mau acara tanggal 13, saudara dapat bagian apa? Kecil saja, setia. Guru sekolah minggu, biar anak sekolah minggu baru 2, setia. Tadi saya lihat malah guru lebih banyak dari anak-anak. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, setia saja. Setia. Karena kita tidak pernah tahu ini anak-anak ini jadi apa di kemudian hari. Itu. Makanya ada guru sekolah minggu yang setiap kali, bukan guru sekolah minggu, ada guru SD yang tiap kali masuk, dia menghadap itu anak-anak SD seperti hormat. Hormat. Ditanya, kenapa Bapak selalu hormat anak-anak? Karena saya tidak tahu besok-besok siapa tahu di antara mereka ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Mungkin saya sudah tidak dapat kesempatan menghormat mereka lagi. Jadi saya hormat sekalian semua. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Lakukanlah. Kenapa? Karena Allah menulis pahala bagi mereka yang bekerja dalam kesunyian dengan tinta yang tidak terlihat oleh manusia, tapi akan dibaca di surga selama-lamanya. Ya. Jangan cari macam-macam, tetap rendah hati melayani, ya. Orang lain bisa lebih, ditemukan banyak orang. Saudara boleh jago nyanyi, nanti akan ketemu orang yang lebih jago lagi. Saudara jago apa saja, pasti kita akan ketemu orang-orang yang lebih jago dari itu. Saya bisa berkhotbah, tapi pasti ada orang yang berkhotbah lebih baik dari saya. Ada orang lebih pintar dari saya. Kerendahan hati akan dipengaruhi oleh motivasi kita. Kalau saudara jadi marah, sebenarnya saudaranya apa yang saudara cari? Terakhir, pelayanan Andreas. Lihat ayat 41. Jadi setelah Andreas sama Yohanes ketemu Yesus, akhirnya kan ngerti kan? Dari guru, rabi menjadi Mesias. Mereka dua akhirnya jadi muridnya Yesus. Lalu ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias.
Maksudnya apa? Memang ada banyak penafsiran tentang kalimat ini, tapi saya lebih setuju tafsiran naturalnya adalah bahwa begitu selesai ketemu Yesus dan kenal Yesus, hal pertama yang dilakukan Andreas adalah cari saudaranya Simon dan kasih tahu. Ya, makanya dalam NIV dibilang bahwa hal yang pertama-tama dilakukan Andreas adalah menemukan Simon. Maka di sini kita bisa melihat bahwa setelah ketemu Yesus, Andreas ini ingat saudaranya. Kayaknya saudara saya juga perlu Yesus. Saudara saya juga perlu kenal Yesus. Saya sudah ikut Yesus. Saudara saya juga perlu ikut Yesus. Karena itu begitu keluar dari rumah, hal pertama, cari saudaranya. Leon Morris bilang, penekanan dalam ayat ini terletak pada spontanitas iman Andreas. Dia tidak menunda atau menimbang-nimbang. Begitu dia menemukan Kristus, dia segera mencari saudaranya. Tindakan ini memperlihatkan bahwa iman sejati selalu melahirkan dorongan untuk bersaksi. Itu luar biasa. Setelah ketemu ayat 41, Andreas mula-mula bertemu Simon. Kami telah menemukan Mesias. Luar biasa ya. Setelah saudara ketemu Yesus secara pribadi, pernah cari orang nggak? Pernah rindu orang lain ketemu Yesus nggak? Nah, ini pelayanan. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Saudara gini ya, saudara lihat ini. Andreas ini tidak terkenal, dalam grup utama juga di belakang, padahal dia senior. Kenapa saya bilang dia tidak mengeluh? Setiap kali nama Andreas disebut dalam Alkitab, selalu berhubungan dengan bawa orang pada Yesus. Pertama-tama, bawa Simon Petrus. Sekarang lihat Yohanes 6. Ini yang mau bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang, kamu harus kasih mereka makan. Ya, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah arti semua orang sebanyak ini? Tuhan Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan untuk ribuan orang makan. Tapi dari mana 5 roti 2 ikan itu? Dari seorang anak. Siapa yang bawa itu anak pada Yesus? Andreas. Lihat Yohanes 12, 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahu kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Siapa yang bawa orang-orang itu pada Yesus? Andreas lagi. Kayaknya Andreas ini orang yang suka bawa orang lain pada Yesus ya. Walaupun dia tidak terlalu tenar, tidak terlalu terkenal. Lenski bilang, setiap penampilan Andreas dalam Injil Yohanes selalu berkaitan dengan tindakan memperkenalkan seorang pada Kristus. Ini bukan kebetulan, melainkan karakter rohani yang konsisten. Dia adalah penghubung antara Kristus dan jiwa-jiwa yang mencarinya. Kelihatannya Andreas menemukan kebahagiaan terbesar. Bukan dari posisi di muka, di belakang, atau di atas, atau di bawah. Bukan. Dia menemukannya, sukacita itu, pada menjadi penghubung antara Kristus dan orang-orang. Saudara, kira-kira waktu Andreas ketemu Petrus, tadi dia bilang apa? Kami telah menemukan Mesias. Mari dan lihatlah. Apakah dia sedang mengajukan sebuah teori apologetika untuk membuktikan? Tidak. Dia baru ketemu Yesus hanya berapa jam. Tapi pengalaman yang dia bagi. Matthew Henry bilang, meskipun pengetahuan Andreas belum sempurna, kasihnya kepada Kristus mendorong dia bersaksi. Tuhan sering memakai kasih yang sederhana untuk menuntun banyak jiwa pada keselamatan. Andreas belum belajar tentang belum belajar tentang metode penginjilan apa segala macam. Tidak. Andreas cukup dengan beritakan Injil dengan pengalaman pertobatannya. Kami telah menemukan Mesias. Saudara semua harusnya bisa bersaksi kan? Caranya apa? Gak usah teori terlalu banyak-banyak. Sudah pernah mengalami kuasa Tuhan? Pernah mengalami mujizat Tuhan? Pernah diselamatkan oleh Tuhan? Cerita. Cerita sama orang. Tapi ujung ceritanya harus dorong orang untuk kenal Tuhan Yesus. Kalau saya misalnya pernah sakit atau pernah bangkrut, lalu akhirnya Tuhan pulihkan, saya bilang, ngobrol-ngobrol sama saya mau cerita dulu. Kamu tahu dulu nih saya ini miliarder. Tapi tahun 2000 bangkrut semua usaha saya. Bla 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 habis. Tapi saya berdoa pada Tuhan. Tuhan selamatkan saya.
Walaupun sekarang saya tidak kaya, tapi masih bisa hidup. Itu karena Tuhan Yesus baik. Tuhan pun mau tolong kamu loh. Tuhan tidak hanya tolong saya. Ini hanya sebuah pengalaman. Kalau saudara sakit tapi tidak sembuh-sembuh, bisa. Saudara cerita tentang pengalaman sakit saudara. Tuhan tidak sembuhkan, tapi yang ajaibnya adalah Tuhan kasih saya kekuatan hati. Sehingga biarpun sakit tidak sembuh-sembuh, tapi saya ini tetap bersyukur selalu. Kalau ada orang sakit dan sembuh, itu mujizat. Tapi orang sakit tidak sembuh, tapi tetap kuat hatinya, itu mujizat lebih besar. Dan itu yang Tuhan buat pada saya. Dan Tuhan juga bisa buat pada ibu loh. Yang penting ibu mau berserah diri. Mau ibu? Mungkin begitu saja. Pengalaman pertobatanmu, pengalaman ditolong oleh Tuhan, pengalaman jumpa Kristus. Sharing itu. Dan itu akan memberkati dan Tuhan bisa pakai untuk orang lain. Ada seorang yang namanya Catherine Henke. Ini orang hidup tahun 1834. Dia meninggal tahun 1911. Jadi ini orang dari masa lalu. Dia berasal dari keluarga yang kaya, ya, di mana bapaknya itu seorang bankir, dan waktu di tempat tinggal dia itu ada gudang-gudang, orang sering bekerja di pabrik-pabrik kapas dan sebagainya, sehingga akhirnya dia sering pergi bergaul dengan pegawai-pegawai pabrik itu, dan dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus. Dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus, dan banyak orang dia bawa kepada Tuhan Yesus. Hanya cerita-cerita saja. Tapi cerita itu menjadi selesai ketika ayahnya pindah kerja. Dan dia terpaksa ikut ayahnya pindah kerja. Di tempat kerja, dia menemukan lagi ada pabrik lain. Ada pabrik lain, akhirnya dia selalu berkunjung dan mulai bercerita. Dia cerita tentang Tuhan Yesus, tapi pada umur 30 tahun, ternyata dia mengalami sakit parah. Dan dokter melarang dia keluar rumah atau turun dari tempat tidur selama 20 bulan. Harus istirahat total. Dan dia begitu frustrasi karena dia tidak bisa lagi pergi cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi dia bilang, kaki tidak bisa bergerak, tapi tangan masih bisa bergerak. Akhirnya dia ambil kertas, dan dia menulis puisi. Puisi pertama, The Story Wanted. Dan cerita yang kedua adalah The Story Told. Nah, saudara-saudara, belakangan dua puisi itu menggambarkan kerinduan dia untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. William Donne, seorang musisi Amerika, akhirnya menemukan dua puisi dari Catherine ini. Dia gabung kedua-duanya menjadi musik yang indah. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Itu lagu yang ditulis oleh orang lumpuh yang tidak bisa bergerak lagi, tapi hatinya selalu rindu untuk orang lain kenal Tuhan Yesus. Hanya cerita saja. John Stott bilang, kesaksian pribadi adalah bentuk pemberitaan Injil yang paling jujur, karena bersumber dari pengalaman nyata bersama Kristus. Tidak memerlukan kefasihan, hanya ketulusan hati yang telah disentuh dengan kasih karunia. Kalau Tuhan kasih saudara masalah, sebenarnya Tuhan hanya kasih saudara materi untuk bersaksi. Amin. Karena begitu saudara ada masalah, dan tahu saudara dipulihkan, besok-besok ketemu orang masalah begitu, dia mau murtad. Pak, saya juga dulu begitu. Apa lihat, bla 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 bla. Tapi Tuhan pulihkan saya. Tuhan juga bisa pulihkan Bapak dan Ibu. Semua masalah yang Tuhan izinkan, itu hanya memberikan saudara tambahan materi untuk bersaksi dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Motivasi harus benar, kepribadian harus rendah hati, pelayanan harus bermuara kepada membawa orang lain pada Yesus melalui cerita dan pengalaman pribadi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.